Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Kang Deddy Mulyadi, calon gubernur yang terpilih di Pilgub Jawa Barat, meskipun hasilnya belum real count, tetapi hasil dari quick count menunjukkan bahwa perhitungan suara menampilkan perolehan suara yang didapatkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu di angka 64% dengan total jumlah suara yang masuk itu 78%. Artinya meskipun real count hari ini belum selesai, akan tetapi quick count dan real count itu tidak akan berbeda jauh, apalagi di angka 78% data perolehan suara yang masuk, itu tanda bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah calon gubernur terpilih di Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menyaksikan pidato yang kemudian disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya anggap bahwa ini adalah sebuah pidato kemenangan, di mana dalam pidato ini beliau mempertegas akan keberpihakannya terhadap rakyat kecil dan aktivitasnya yang kemudian mempertegas bahwa dirinya tidak hanya melakukan kampanye atau kampanye musiman, akan tetapi Kang Deddy Mulyadi ini berkampanye setiap hari bertemu dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Jawa Barat. Jadi tak perlu berpanjang lebar seperti apa pidato kemenangan yang kemudian disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan saya kira ini akan menjadi tanda bagi oknum-oknum yang selama ini menyebarkan berita hoaks, melakukan fitnah terhadap Kang Deddy Mulyadi, apakah mereka akan tetap bertahan di Jawa Barat ataukah mereka akan merubah untuk tidak lagi menyebarkan hoaks ataupun fitnah terhadap Kang Deddy Mulyadi yang notabene insyaallah akan dilantik sebagai gubernur di Provinsi Jawa Barat. Jadi seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kawan-kawan semuanya, seluruh wartawan yang ada di Balai Tritangtu Lembur Pakuan, dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah menyampaikan hak pilihnya melalui pencoblosan para calon gubernur dan wakil gubernur, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota, berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas Cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di kabupaten kota. Bawaslu. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil, tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Ya, betul. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan, sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang. Selamat buat Kang Deddy. Tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik
bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya dipersilahkan Pak Tawan. Ya. Ini kan raihan di atas 60% ini fenomenal selama pilkada Jabar. Nah ini indeks yang diberikan selama 5 tahun kebelakang seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 80. Tapi ini patut disyukuri. Yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomenal. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%, kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat. Cinta seumur hidup Kang Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat. Apakah sebenarnya Saya nyangkanya 80. Ya, tapi kita syukurilah angka berapapun yang kita raih bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Ya, meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat, incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini. Tapi kan saya tidak boleh jumawa lah. Ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari. Yang kemudian yang kedua juga mungkin nyahen, karunyahen gitu, karena saya sendiri jadi banyak dicintai oleh banyak orang. Pak, pendidikan politik yang diberikan ke masyarakat bisa sampai percaya memilih Bapak apa sih Pak selama ini gitu? Iya, pendidikan politiknya adalah kampanye itu jangan musiman. Kampanye itu dalam setiap hari. Artinya berbuat kebaikan kepada sesama warga itu jangan hanya menjelang pemilu, tapi sebagai warga bertetangga harus baik, sebagai anggota partai politik harus baik, ketika di jalan raya harus baik sama orang, dimanapun lah. Ini prinsip-prinsip dasar ya. Dan kalau saya ngomong mungkin bolehlah saya berkata ini adalah pemilu yang paling murah biayanya yang saya jalani. Kenapa? Karena publik itu tumbuh secara spontan. Itu kan bisa dilihat di media sosial. Warga yang melakukan pembelaan terhadap saya dalam setiap waktu, memberikan supporting, hampir nggak ada yang berbaju partai. Semuanya berbaju sebagai masyarakat biasa. Aksi-aksi yang bersifat spontan, yang tidak diciptakan dan tidak dimobilisasi, serta tidak diorganisir. Mereka lahir. Nah, ini karena apa? Karena abadnya hari ini sudah abad media sosial, terutama TikTok. Jadi orang bisa langsung berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Ini fenomenal, ini fenomenal, dan ini adalah harapan baru bagi kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Setelah menang,
Besok saya akan mulai nanam padi. Ya kan, mulai nanam padi, mulai bersepeda, mulai naik motor lagi keliling kampung, nemuin warga. Ya, siapa tahu dapat jodoh. Ada perayaan khusus atau pesta raya? Ya. Ada perayaan khusus atau Pak? Pesta raya, segala macam? Nggak ada lah. Kalau saya kan tiap hari pesta, kan tiap hari. Tapi Sabtu malam Minggu kami ada acara. Judul acaranya Ruat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Itu ada tampilan tari, sastra, kesenian dari berbagai kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Ya, ini bagian saya berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu, dan itu mestinya perayaan rutin ketika musim tanam ya. Tapi kebetulan sekarang pas bareng setelah selesai pemilihan gubernur. Sudah tadi terjadi sekarang apakah ada kontak dengan paslon lain ketika paslon Belum, HP saya malah saya matiin dulu. Kenapa dimatiin dulu? Biar fokus lihat quick count dulu. Nanti begitu dibuka langsung 7.000 itu yang WA-nya. Dan saya mau menyampaikan permohonan maaf ya pada kawan-kawan yang WA saya mungkin lambat dalam dijawab karena jumlah WA-nya ribuan. Jadi saya harus jawabnya pelan satu-satu dan nunggu waktunya senggang. Ya. Jadi saya belum telepon, ya nanti saja lah, santai saja kan belum selesai penghitungan real count-nya. Ya, ya nanti pasti ada yang menghubungi kan belum. Ya, nanti setelah ini, kalau yang WA sudah ada dari tadi, ya sudah WA para ajudan sudah menyampaikan. Kang Didi menang ya, selamat. Saya bilang nanti selamatnya jam 4. Ya. dengan paslon lain apakah ada koordinasi atau nanti merangkul untuk membangun Jawa Barat ke depannya kan? Iya, kan paslon lain, ya kita kan pasti ngajak bicara ya. Paslon-paslon itu kan kita tahu bahwa satu Pak Ahmad Saihu kan seorang ustadz, ya kan, tokoh penting Ahmad di Jawa Saihu. Barat. Kemudian pimpinan tinggi dari Partai Keadilan Sejahtera, pasti banyak pikiran-pikiran kuatnya bagi kepentingan masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada Kang JJ teman saya, Bupati Pangandaran, itu biasa sohib itu. Kemudian ada Kang Acep Adang ya, Pak Kiai, juga dengan saya deket banget. Jadi bagi saya sih nggak ada hal yang terlalu berat untuk dikomunikasikan. Semuanya bisa dikomunikasikan. Kata orang Sunda mah, bari ngopi, bari ngabako orang Sunda. Walaupun saya nggak merokok. Belum, HP-nya lagi mati. Ya nanti sebentar lagi mungkin telepon. Tenang aja. Kenapa sih selalu dibuat? Tenang aja Bapak, tenang gitu. Bapak suruh tenang dulu, tenang. Tapi saya udah lapor. Saya sudah lapor ke seluruh pimpinan. Ya, saya sudah lapor. Sejak exit poll tadi saya sudah lapor. Dan sudah direspon oleh para DC-nya. Ya. Sudah? Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Enak sekali, ini hujan, baksonya masih ada. Selesai hujan makan bakso ya. Terima kasih bisa di sini. Ini namanya Balai Tritangtu, itu yang sering saya omongin tuh, Tritangtu di Buana Rama Resi Prabu. Dan ini sebuah konsep yang nanti akan dikembangkan ke depan di Jawa Barat. Nanti konsep pembangunan di Jawa Barat pasti berbasis bambu. Nah ini yang akan kita kembangkan, sekolah-sekolah nanti akan berbasis bambu, karena kita ingin mendorong ekonomi domestik Jawa Barat. Nanti rakyat biar nanam bambu, kemudian ruang-ruang kosong ditanamin bambu, dan bambunya menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi pembangunan perumahan, pemukiman, sekolah, gedung kantor. Terima kasih ya. Atur nuhun ya. Terima kasih, salam buat keluarganya. Mohon maaf Anda diganggu bersama saya hari ini. Atur nuhun, saya Deddy Mulyadi melaporkan dari Lembur Pakuan.
Deddy Mulyadi atas terpilihnya menjadi Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah dan merakyat.